warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia dengan NIM 0306203236, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, semester 7. Saya Aliarina Armalia Pane dengan NIM 0306203225, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, semester 7. Saya Sindantika, NIM 0306201121, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, semester 7. Di video ini kami ingin berdiskusi dengan tema urgensi media dalam berkomunikasi. Ketika perkembangan teknologi semakin pesat, terutama di bidang teknologi informasi yang berbasis internet, maka peran media dalam berkomunikasi semakin penting. Oleh karena itu, sekarang media telah menjadi salah satu kebutuhan utama bagi setiap orang. Hal ini seiring dengan ditemukannya perangkat-perangkat media yang berbasis internet, sehingga informasi menjadi sesuatu yang mudah ditemukan di belahan dunia ini dengan mengakses melalui internet mengenai informasi, liburan, pendidikan, politik, dan hal sebagainya. Berdasarkan fenomena tersebut, komunikasi yang pada awalnya hanya sebatas proses interaksi personal secara face-to-face kini berkembang secara online berbasis internet. Dalam hal ini, salah satu komunikasi berbasis internet yang banyak digunakan adalah media sosial. Nah, itu tadi berbicara tentang media. Yang ingin saya tanyakan, apa itu media? Mungkin saudari Cindy bisa menjelaskannya atau menjawabnya. Nah, jadi gini teman-teman, istilah media itu berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara, yaitu perantara sumber pesan atau a source dan penerima pesan a receiver. Sementara itu, pengertian media juga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti alat sarana komunikasi seperti koran, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Nah, jadi dari pengertian media itu dapat disimpulkan bahwa media adalah suatu sarana atau perantara yang dapat digunakan oleh seseorang atau disebut dengan komunikator. Nah, untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada halayak, baik secara langsung dengan tatap muka maupun tidak langsung, melalui koran, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Nah, itu tadi tentang media. Sekarang kita singgung mengenai komunikasi. Nah, menurut saudari Alia nih, apa sih komunikasi itu? Oke, baik. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Kata komunikasi itu berasal dari bahasa Latin yaitu communicatus, artinya berbagai atau milik bersama, mengacu pada upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan. Sementara itu, menurut ilmuwan politik Amerika Serikat sekaligus pencetus teori komunikasi, yaitu Harold Laswell, komunikasi adalah suatu proses menjelaskan siapa mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa. Kemudian menurut Webster New Collegiate Dictionary, komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda, dan tingkah laku. Dengan demikian, komunikasi dapat diartikan sebagai proses pemindahan pesan dari komunikator kepada penerima atau
komunikan secara langsung atau melalui saluran dalam rangka mengubah atau mempengaruhi perilakunya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, baiklah. Jadi, seperti itu ya, media dan komunikasi sudah kita jabarkan. Selanjutnya kita membahas tentang urgensi media dalam berkomunikasi. Kira-kira siapa nih yang mau menjelaskannya? Mungkin saya saja. Oke, silahkan. Urgensi media dalam berkomunikasi. Media sangat berperan penting dalam proses komunikasi karena efisiensinya dalam mencapaikan komunikan. Nah, yang dimaksud dengan komunikan itu adalah pihak yang menerima pesan dari pihak lain. Baik, saya lanjut. Dengan menggunakan media yang sesuai, komunikator dapat lebih efisien dalam menyampaikan pesan kepada komunikan. Mengapa disebut efisien? Karena dalam media tertentu, komunikator cukup mengirim pesan satu kali saja, dan pesan itu sudah tersebar ke komunikan. Contohnya itu berupa surat kabar, radio, dan televisi. Ketika pihak media menyiarkan berita, dalam beberapa saat pesan itu sudah tersebar luas dan diterima oleh masyarakat. Dari penjelasan tadi bisa disimpulkan ada dua alasan mengapa proses komunikasi memerlukan media. Yang pertama itu media sebagai sarana atau alat dalam penyampaian pesan oleh komunikator dan penerima pesan oleh komunikan. Dan yang kedua, media membuat proses penyampaian pesan menjadi lebih efisien. Oke, baik. Mungkin sekian diskusi kita pada kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Sampai ketemu lagi.